Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fa innahu asdaqul qailin. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ayyami yaumul jum'ah wa khairul syuhuri syahrul ramadan wa khairul a'mali as-salatu ala waqtiha. Sadaqallah. Alhamdulillah, kalimat syukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hatta yaumil akhir. Mudah-mudahan kelak bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, insyaallah malam ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun yang silam, setelah sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelanjutan kepemimpinan di dalam peradaban kemuliaan Islam yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan beliau oleh para khulafaur rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua adalah Khalifah Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hari ini kita akan berbicara bagaimana mulianya dan cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Ketika itu beliau adalah sebagai Amirul Mukminin, yaitu khalifah terakhir di golongan Khulafaur Rasyidin. Saking mulianya dan saking cerdasnya beliau, ada satu pertanyaan yang dilontarkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan beliau menjawabnya dengan kecerdasannya yang mengingatkan kita, memotivasi diri kita agar kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita selamat dunia wal akhirah menuju akhirat yang abadi. Ketika itu Ali bin Abi Thalib memimpin sebagai seorang khalifah. Datang kepada beliau, seseorang datang kepada beliau, bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang 4 perkara. Bagaimana Ali bin Abi Thalib menjawab tentang 4 perkara tersebut dengan keilmuan yang dihasilkan dari mertua beliau dan saudara sepupu beliau, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat mencintai Nabi dan sangat dicintai oleh Nabi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ja'a rajulan ila amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib faqala sa'as'aluka an arba'ati asya' masail ya khalifah. Seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib ketika itu beliau memimpin sebagai Amirul Mukminin, dan dia berkata, aku akan bertanya kepada engkau wahai Ali bin Abi Thalib tentang 4 perkara, tentang 4 masalah. Kata seseorang tadi kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau ketika itu memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin yang berada di Madinah. Apa pertanyaannya? Ma huwal wajibu wal aujab? Pertanyaan yang pertama, mal wajibu wal aujab? Apakah dia yang wajib itu, dan apakah yang paling wajib? Ada kalimat tambahan terakhirnya. Apa dia yang wajib dan apakah yang paling wajib? Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasan pemikirannya yang diberikan oleh Allah, akalnya dipersempurnakan dengan apa? Dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, al-wajibu huwa taqwallah. Yang wajib itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita hari ini di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang agung, yang mana sebelumnya kita adalah menjadi para pendosa, ketika hari ini kita kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa idza da'ani falyastajibu li. Maka banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, semuanya dijadikan takwa. Maka kalimat penghujung dari kalimat puasa itu, diwajibkannya kalimat puasa adalah la'allakum tattaqun. Wa mal aujab, dan apakah yang paling wajib itu ya Ali bin Abi Thalib? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, al-aujab tarkudz dzunub. Yang paling wajib itu adalah meninggalkan perkara dosa, maksiat kita kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan, kam min shaimin laisa lahu siyamu illal ju' wal atas. Dengan apa? Maksiat. Betul dijelaskan, pintu sorga dibuka, pintu neraka dikunci dan ditutup. Bahkan para iblis, para setan dibelenggu. Tapi apa yang terjadi? Mulut kita tidak bisa jaga, maksiat kepada Allah. Telinga kita tidak bisa jaga, maksiat kepada Allah. Mata kita tidak bisa jaga, maksiat kepada Allah. Langkah kaki kita, ayunan tangan kita, dan perbuatan kita maksiat kepada Allah. Maka yang paling wajib tarkudz dzunub. Orang kalau sudah meninggalkan perkara dosa, maksiat kepada Allah, maka di dalam hatinya tertanam la'allakum tattaqun. Yang kedua, ma huwal qarbu wal aqrab. Ya, ma huwal qarbu wal aqrab. Apakah yang dekat itu Ali bin Abi Thalib, dan apakah yang paling dekat? Yang dekat itu adalah perkara hari kiamat. Yang dekat itu perkara hari kiamat. Sudah jelas hari ini tanda-tandanya bagi kita.
Ya Allah ya Karim, kalau kita lihat di luar hari ini Ramadan, na'udzubillah min dzalik, orang sudah tidak punya malu kepada Allah. Tanda-tanda ya, para wanita membuka pakaiannya, para wanita berpakaian tapi telanjang. Para laki-laki sudah tidak punya malu kepada Allah, makan di tempat yang terang-terangan, merokok di tempat terang-terangan, ngopi di tempat terang-terangan. Padahal yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang berstatuskan Islam di dalam KTP-nya dan tertanam iman di dalam dirinya. Yang dekat itu adalah hari kiamat. Dan yang paling dekat itu, kata Ali bin Abi Thalib, adalah tentang kematian, al-maut, tentang kematian. Maka ada 3 bagian sahabat kita. Ada sahabat yang bisa diajak tertawa, ada sahabat yang bisa diajak bersedih, ada sahabat yang paling dekat dengan kita. Apa dia? Kematian ya. Umur 50 ke bawah Allah utus para malaikat untuk apa? Menatap wajah mereka 70 kali dalam satu hari satu malam. 50 tahun sampai 70 tahun Allah utus para malaikat 3 kali dalam satu hari satu malam. Kenapa? Kemuliaan Allah berikan kepada mereka. Untuk apa? Agar selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, 50 tahun sampai 70 tahun itu semua kesalahannya dikukuhkan oleh Allah, dan seluruh taubat dan amal solehnya adalah sebagai ganjaran pengampun dosa. Maka dikatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yastahyuna, apakah mereka tidak malu yang 50 tahun sampai 70 tahun kulit sudah mulai keriput, mata sudah mulai buram, tulang belulang sudah mulai lemah. Ketika aku berikan kenikmatan itu kepada mereka dan aku cabut berangsur-angsur, kata Allah, tapi mereka masih memikirkan perkara dunia. Na'udzubillah. Padahal kembali kita ke akhirat. Yang ketiga, ma huwal ajib wal a'jab, perkara apakah yang mengherankan ya Ali bin Abi Thalib, dan perkara apakah yang paling mengherankan? Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, al-ajibu huwa dunya, perkara yang mengherankan itu adalah perkara dunia. Bagaimana kita tidak heran dengan dunia? Al-kaun, alam semesta berserta isinya yang ada di depan mata kita, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu peringatkan untuk kita. Untuk apa? Ayatan, adalah untuk mengetahui kemahabesaran Allah. Tapi enggak, manusia leha di dalamnya. Ketika dunia menjadi mengherankan, lahir kepada dunia ini, apa yang mereka lakukan? Tidak menjadikan wabtaghi fima atakallahu lidaril akhirah, tidak menjadikan kesempurnaan rezeki dari segalanya yang Allah berikan kepada mereka untuk meraih akhirat semata, yang mana kembali kita adalah ke akhirat. Dan apa yang paling mengherankan? Ma huwal a'jab, yang paling mengherankan adalah cinta kepada dunia, hubbud dunia. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, lupa kepada pencipta. Cinta pada dunia, lupa pada pencipta. Apa yang timbul di dalam dirinya? Yang pertama riya, yang kedua ujub, yang ketiga sombong. Ya, hati-hati dengan dunia. Maka Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari ingatkan kita,
Kita setiap hari dikelilingi dengan 4 perkara. Ya, 4 perkara. Yang pertama dunia, yang kedua hawa, yang ketiga nafsu, yang keempat iblis. Ini selalu menggoda kita. Agar apa? Lupa dengan akhirat. Selalu maksiat kepada Allah. Lupa takutnya hanya kepada Allah, tapi takutnya kepada apa? Dunia. Maka orang ini takut dengan kematian. Dia akan meninggalkan dunianya. Yang keempat terakhir, ma huwa sa'bu wal as'ab. Apakah yang sulit dan apakah yang paling sulit? Itu wahai Ali bin Abi Thalib. Maka dijawab oleh beliau, as-sa'bu huwal qabru. Yang sulit itu adalah kuburan. Maka ada kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Allah sampaikan, man qabada imanahum qabdan aziman faqabadallahu alaihim fil akhirah imanan azima. Barang siapa yang memegang kokoh keimanannya di dunia ini dengan pegangan yang teguh, maka Allah nanti akan mengokohkan keimanannya ketika di akhirat kelak. Kubur terminal kita pertama yang dikenal dengan alam barzakh. Selamat kita dari terminal pertama, maka Allah bukakan pintu kepada kita di mana kesejahteraan yang akan Allah berikan kepada kita dengan ridhonya. Tapi kalau tidak selamat dari terminal yang pertama, maka Allah bukakan pintu kepada kita di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma huwa al-as'ab? Dan apakah yang paling sulit wahai Ali bin Abi Thalib? Yang paling sulit adalah ketika kita kembali kepada Allah, dimasukkan ke dalam liang lahat, tidak membawa sesuatu apapun untuk menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak mempersiapkan apapun untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala serta para malaikatnya. Orang ini dikatakan khasirun, orang-orang yang merugi. Rugi itu bukan rugi dagangan. Ya, rugi itu bukan kita ketika muamalah dengan manusia, tapi rugi kita ketika muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Maka wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupa, jadikan dunia ini seutama-utamanya untuk meraih akhirat kelak dengan yang sempurna. Kalau sudah meninggalkan dunia, tidak ada lagi tempat untuk bercocok tanam, tidak ada lagi tempat untuk beramal soleh, tidak ada lagi tempat untuk ibadah yang sebenar-benarnya kepada kita yang Allah berikan dengan kesempurnaan rezeki dari raga kita, jiwa kita, mal kita, anak-anak, istri kita, dan segala macam. Jadikan itu sebagai ibadah bagi kita, dan jadikan itu adalah sebagai halawatul ibadah di dalam kehidupan kita, agar kita meraih kesejahteraan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana penghujungnya adalah takwa, la'allakum tattaqun. Apa yang Allah janjikan? Surga yang seluas langit dan bumi, yang akan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan malam ini tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita, untuk memotivasi diri kita agar kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wal inayah, wallahu muwafiq bi aqwamit thariq. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.